wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas sebuah buku yang sangat penting dalam pendidikan non formal, yaitu Education and Lifelong Learning, Theory and Practice karya Peter Jarvis. Perkenalkan, saya Airin Bungalestari, saya sebagai host, dan di sini saya bersama narasumber saya, yaitu Aifa Yahya. Sebelum masuk ke pembahasan, buku ini membahas tentang pendidikan orang dewasa dan konsep pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Melalui buku ini, Peter Jarvis menjelaskan bahwa belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tapi berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Ya, mari kita mulai diskusinya. Yaitu yang pertama, saya sebagai host akan bertanya kepada narasumber. Bisa dijelaskan secara umum isi dari buku tersebut? Tentu. Jadi dari buku yang berjudul ini, Education and Lifelong Learning ini, secara umum buku ini itu membahas tentang pendidikan orang dewasa dan pembelajaran sepanjang hayat. Peter Jarvis sudah menekankan dan menjelaskan pada buku ini bahwa setiap manusia itu terus belajar melalui pengalaman, eksperimen, dan sesuatu kegiatan-kegiatan di masa lampau untuk bertahan hidup seterusnya. Jadi Peter Jarvis ini menjelaskan bahwa setiap manusia itu harus belajar melalui pengalaman-pengalaman hidupnya, baik itu di lingkungan keluarga, pekerjaan, masyarakat, maupun di pendidikannya. Jadi buku ini juga membahas berbagai teori-teori belajar orang dewasa, mulai dari teori hubungan antara pengalaman dan proses belajar, serta pentingnya menciptakan masyarakat yang mendukung kegiatan belajar bagi semua usia. Jadi di sini belajar itu tidak hanya di sekolah saja gitu ya? Benar. Menurut Jarvis, belajar itu dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi pengalaman sehari-hari itu juga merupakan salah satu sumber pembelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oke. Kalau kita boleh tahu, apa konsep utama yang paling ditekankan dalam buku ini? Oke. Jadi konsep utama dalam buku ini itu adalah lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya itu adalah proses belajar itu berlangsung sejak seseorang lahir hingga akhir hayatnya. Di era modern ini manusia itu harus terus belajar agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial. Selain itu terdapat juga konsep experiential learning atau belajar dari pengalaman kehidupan sehari-hari. Jadi si Jarvis ini berpendapat bahwa pengalaman hidup itu menjadi salah satu sumber utama pembelajaran bagi orang dewasa. Mengapa pengalaman itu dianggap penting dalam proses belajar? Karena pengalaman itu sangat penting dalam proses belajar. Orang dewasa itu telah memiliki banyak pengalaman hidupnya, mulai dia lahir sampai dia hidup sekarang. Jadi pengalaman tersebut menjadi dasar ataupun basic dalam memahami informasi baru dan memecahkan berbagai masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Bagaimana sih cara menganalisis kritis terhadap buku ini? Jadi menurut kami buku ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, pembahasan di buku ini cukup lengkap mengenai pendidikan orang dewasa dan pembelajaran sepanjang hayat. Dan juga buku ini menggabungkan teori dan praktik sehingga dapat digunakan oleh mahasiswa maupun praktis pendidikan. Namun terdapat beberapa kelemahan pada buku ini. Yang pertama, bahasa yang digunakannya ini cukup akademik sehingga terkadang sulit dipahami oleh pembaca utama ataupun pembaca pemula. Selain itu, kelemahan dari buku ini sebagian besar contoh yang digunakannya berasal dari negara-negara barat, sehingga perlu penyesuaian ketika diterapkan di Indonesia. Apakah kelemahan tersebut akan mengurangi nilai terhadap buku tersebut? Tidak terlalu juga. Meskipun cukup teoritis, isi buku ini tetap relevan dan memberikan banyak wawasan mengenai pendidikan orang dewasa maupun pendidikan sepanjang hayat. Lalu bagaimana relevansi buku ini terhadap pendidikan non formal?
Jadi buku ini sangat relevan karena pendidikan non formal pada dasarnya adalah memberi kesempatan belajar kepada masyarakat di luar jalur sekolah formal. Jadi konsep yang dijelaskan oleh Jarvis ini dapat diterapkan dalam berbagai program pendidikan non formal seperti program kejar paket, PKBM, atau pusat kegiatan belajar masyarakat, khusus dan pelatihan, pendidikan keaksaraan, penyuluhan masyarakat, serta program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, konsep pembelajaran sepanjang hayat ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan non formal, yaitu memberikan kesempatan belajar kepada semua orang tanpa memandang batas usia. Nah, bagaimana penerapan konteks buku tersebut di Indonesia? Oke. Jadi di Indonesia konsep ini dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja, pendidikan masyarakat, ataupun pemberdayaan masyarakat, serta pembelajaran berbasis teknologi digital yang saat ini semakin berkembang dan semakin pesat perubahan. Baik, dari diskusi ini kita dapat disimpulkan bahwa buku Education and Lifelong Learning ini, Theory and Practice karya Peter Jarvis, menegaskan bahwa belajar merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat. Buku ini menjelaskan pentingnya pengalaman sebagai sumber belajar serta perlunya masyarakat yang mendukung untuk kegiatan belajar bagi semua orang. Jadi kami merekomendasikan buku ini terutama kepada mahasiswa pendidikan non formal, pendidik ataupun tenaga pendidik, penyuluh masyarakat, dan siapa saja yang bisa tertarik mempelajari tentang pendidikan orang dewasa serta konsep pembelajaran sepanjang hayat. Demikian podcast kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh pendengar yang telah mengikuti diskusi ini. Semoga pembahasan yang kami sampaikan dapat menambah wawasan mengenai pendidikan orang dewasa dan pembelajaran sepanjang hayat. Saya Ayu Lestari sebagai host dan rekan-rekan dari kelompok kami, kelompok 6, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.